Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasarrufu sabiyyi wal majnuni was safihi ghairu sahihin. Fala yasihu minhum bai'un wala syira'un wala hibbatun wala ghairuha minat tasarrufati. Wa tasarrufu sabiyyi, adapun pentasarrufannya anak kecil, wal majnuni dan orang gila, was safihi dan orang idiot, ghairu sahihin ialah tidak sah. Fa oleh karena itu la yasihu maka tidak sah, minhum dari mereka sobi, majnun dan safi, tidak sah bai'un apa menjual, wala syira'un dan tidak pula membeli, wala hibbatun dan tidak pula menghibah, wala ghairuha dan tidak pula selainnya bai', syira' dan hibah, minat tasarrufati berupa pentasarrufan. Artinya anak kecil, orang gila dan orang safi seandainya melakukan tasarruf menggunakan hartanya yang sampai menghilangkan haknya, maka ini hukumnya tidak boleh. Jadi yang dimaksud dengan tasarruf di sini adalah menggunakan hartanya yang sampai menghilangkan haknya, seperti dijual. Saya punya kitab ini lalu saya jual, maka ketika sudah terjadi jual beli saya sudah tidak punya hak lagi terhadap kitab ini. Itu namanya tasarruf. Oleh karena itu maka bagi mereka anak kecil, orang gila dan orang yang idiot itu, seandainya melakukan penjualan, pembelian dan hibah dan selainnya, maka ini hukumnya tidak sah. Selainnya ini maksudnya merupakan tasarruf-tasarruf yang sampai menghilangkan haknya, maka ini hukumnya tidak sah. Wa masafihu fayasihu nikahu biidni waliyihi. Wa masafihu, adapun orang idiot, fayasihu maka ialah sah nikahuhu apa pernikahannya safi, biidni waliyihi dengan izin walinya safi. Orang idiot itu hukumnya sah seandainya ia melakukan nikah, tapi dengan syarat harus ada izin dari walinya. Kenapa kok harus ada izin? Karena pernikahan orang idiot itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau sekiranya dia tidak butuh untuk dinikahkan, maka tidak perlu dinikahkan. Dan yang tahu tentang masalah butuh dan tidaknya ini ya tentu walinya. Tidak mungkin orang idiot tersebut, karena orang idiot tidak kena akanlah, tidak lengkap, tidak normal. Wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi falau ba'a salaman ta'aman aw ghairahu aw ishtara kullan minhuma bi thamanin fi dhimmatihi sahha. Wa tasarruful muflisi, adapun pentasarrufannya muflis, orang yang bangkrut, yasihu ialah sah apa tasarruf fi dhimmatihi di dalam tanggungannya muflis. Fa oleh karena itu lau ba'a, seandainya menjual siapa muflis salaman dengan akad salam, to'aman kepada makanan, au ghairahu atau selainnya to'am, au ishtara atau membeli siapa muflis kulan kepada tiap-tiap minhuma dari keduanya, to'aman au ghairahu, membeli bithamanin dengan saman fi dhimmatihi yang ada di dalam tanggungannya muflis, soha maka sah apa tasarruf. Maksudnya pentasarrufannya orang yang bangkrut itu hukumnya sah kalau ada di dalam tanggungannya dia. Artinya tidak menggunakan hartanya dia. Dia berhutang. Contohnya dia membeli, orang muflis ini membeli kitab, tapi tidak membelinya, membayarnya tidak menggunakan harta benda yang ada yang dimiliki dia. Nah, tapi dia dengan cara berhutang. Kenapa? Karena kalau menggunakan harta dirinya itu kan masih ada haknya orang yang memberi hutang. Sebab itu seandainya ia menjual makanan atau selainnya makanan atau membeli ya, dengan apa, atau menjual dengan cara akad salam, ya, berarti dia kalau dengan akad salam kan berarti dia modalnya tidak dari orang yang muflis itu. Karena dalam akad salam katanya kemarin ra'sul mal, modal yang akan dibuat belanja itu harus diterima di tempat akad dari orang yang memesan. Nah, sehingga dengan demikian maka yang akan dibelanjakan untuk barang yang dipesan itu tidak menggunakan hartanya sendiri. Makanya katanya di sini boleh seandainya orang bangkrut itu kemudian menjual makanan atau selainnya makan dengan cara menggunakan akad salam. Jadi bukan bendanya sendiri yang dijual. Atau membeli sesuatu dengan harga yang ada di dalam tanggungannya, maka ini hukumnya sah. Maksudnya berhutang. Nah, seperti entar ke kantin mau beli nasi dengan cara berhutang, maka ini hukumnya boleh.
duna tasarrufihi fi ayani malihi fala yasihu. Tidak dalam pentasarrufannya muflis, duna tasarrufihi, tidak dalam pentasarrufannya muflis, fi ayani malihi, di dalam harta bendanya muflis, fi ayani malihi, di dalam benda-benda hartanya muflis, fala yasihu, maka tidak sah apa tasarruf. Duna tasarrufihi, tidak pentasarrufannya muflis, fi ayani malihi, di dalam benda-benda hartanya muflis, fala yasihu, maka tidak sah apa tasarruf. Artinya tidak sah kalau ternyata mentasarrufkan harta bendanya yang dia miliknya sendiri, harta benda miliknya sendiri, maka ini hukumnya tidak sah. Wa tasarrufuhu fi nikahin masalan aw talaqin aw khul'in sahihun. Wa tasarrufuhu, adapun pentasarrufannya muflis, fi nikahin, di dalam nikah, masalan umpamanya, aw talaqin atau talak, aw khul'in atau khulu', sahihun, ialah hukumnya sah. Artinya muflis seandainya melakukan akad nikah atau tolak atau melakukan khulu', maka ini hukumnya sah. Wa amal mar'atul muflisatu fa in ikhtala'at ala ainin lam yasiha aw dainin fi dhimmatiha sahha. Wa amal mar'atu, adapun wanita, al muflisatu yang bangkrut, ada wanita bangkrut. Fa in ikhtala'at, jika melakukan khulu' siapa mar'atul muflisa, fa ini ketalaan, jika melakukan khulu' siapa al-mar'atul muflisa, ala ainin, atas benda, lam yasiha, maka tidak sah apa tasarruf. Lam yasiha, maka tidak sah apa tasarruf. Audainin, atau dengan hutang. Audainin, atau dengan hutang, fi dhimmatiha, yang ada di dalam tanggungannya mar'ah, soha, maka sah apa tasarruf. Artinya wanita yang bangkrut, seandainya ia melakukan khulu', menggunakan harta benda yang dia miliki, maka ini hukumnya tidak sah. Khulu' ini terjadi dari istri, permintaan istri kepada suami untuk dicerai, dengan catatan ada imbalan kepada suami dari hartanya orang istri yang mengkhulu' itu. Contohnya kayak gini, ada istri yang kemudian minta khulu' kepada suami, minta cerai, khulu' saya. Sehingga dengan khulu' itu maka istri ininya nanti menjadi terpisah dengan suaminya, menjadi cerai. Nah, ketika suami itu mengkhulu', itu nanti diganti dengan harta. Dia harus menentukan hartanya. Saya khulu' kamu dengan baju kamu yang ini, misalnya, atau dengan uang 5 juta. Nah, ini namanya khulu'. Nanti ketika ini sudah dilaksanakan, maka perempuan ini, istrinya ini, harus memberikan uang 5 juta itu kepada suaminya. Kalau ternyata uang yang 5 juta itu diambil dari harta dari harta dirinya sendiri, dari hartanya yang istri itu, maka hukum khulu'nya ini tidak sah. Ya. Menggunakan harta yang 5 juta itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Ya, karena katanya tadi ada haknya orang lain. Lagi kalau digunakan, maka dia tanpa tidak punya modal, tanpa tidak bisa untuk membayar kepada orang yang memberi hutang sebelumnya. Karena Islam juga menjaga haknya orang lain yang memberi hutang. Sehingga dengan demikian orang yang berhutang itu jangan tenang-tenang, dia harus juga hartanya itu harus siap untuk diberikan, ya, seandainya dia tidak mampu. Akan tetapi jika ternyata wanita itu menggunakan hutang, contohnya suami bilang saya akan menghulu kamu dengan uang 5 juta. Lalu yang istri itu berhutang uang 5 juta lalu diberikan kepada suaminya, maka pemberian uang 5 juta terhadap suaminya itu hukumnya sah. Kenapa? Karena bukan uangnya sendiri. Bukan uangnya sendiri. Dia punya hutang lagi tadi.